Saya ini bukan panitia siapa yang menentukan neraka dan surga gitu ya, tapi agak berat buat anaknya ini untuk mendapatkan pintu dari birrul walidain untuk pintu surga dari orang tua ini, nauzubillah min zalik ini ya. Bicara masalah tentang orang tua nih buat kita nih, mengingatkan lagi buat diri kita masing-masing, buat semua yang lagi nonton ya. Kalau bisa ya orang tua lagi dirawat di rumah sakit ya, didoakan, dikunjungi, dibuat senang, jangan ditagi-tagi warisan atau wasiat, nauzubillah min zalik. Itu bicara masalah hal kecil ibaratnya, nyari juga enggak gitu ya. Yuk dipusingin gitu loh. Nah sekarang buat Ustaz Syam nih mau nih ya akhirnya kan jadi nyesel sendiri dituntut balik orang tuanya. Bener. Orang meninggal orang tuanya belum maafin lagi. Itu susah tuh Subhanallah. dosa sama orang lain apalagi orang tua, ya Allah nauzubillah min zalik. Ustaz Syam gimana nih caranya ya yang terbaik dalam membuat wasiat ya? Apakah perlu semua keluarga anak-anak kita kumpulkan gitu kan? Atau kita bisa panggil sendiri-sendiri aja? Bagaimana baiknya? Karena takutnya nanti pada saat mengeluarkan wasiat ini ada yang tersinggung karena nggak cocok dengan wasiat tersebut. Bagaimana penjelasannya? Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jadi kalau dalam negara kita memang sudah diatur gitu. Syarat wasiat ini adalah adanya 2 orang saksi ya. Falyaktub ya katibun, ada 2 penulis atau ada 2 saksi yang dipercaya dan sudah dewasa, sudah balik dan berakal. Kemudian dalam hukum fikih disebutkan bahwasanya Sayyid Sabik menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada rukun daripada wasiat ini. Yang diperlukan hanyalah orang yang berwasiat dengan orang yang diwasiatkan. Jadi cuma 2 situ, orang yang berwasiat dan orang yang diwasiatkan, atau sebutannya musi dan musalah gitu, orang yang diwasiatkan dan orang yang berwasiat. Namun di ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukunnya wasiat itu adalah harus ada sigat. Jadi sigat itu artinya adalah ucapan yang jelas. Saya wasiatkan kepadamu atau saya berwasiat untukmu tanah yang di sini kau berikan kepada wakaf jalan untuk orang menuju ke masjid. Atau saya wakafkan itu untuk yang namanya kepentingan umum masyarakat dan saya berwasiat. Jadi ada ucapan yang jelas dalam ulama Hanafiyah atau madhab Hanafi. Tapi jumhur ulama mengatakan minimal rukunnya ada 4. Yang pertama musi, orang yang berwasiat. Dan orang yang berwasiat ini syaratnya adalah yang berakal, yang dewasa, yang sudah mumayyiz. Jadi anak di bawah 10 tahun yang belum tahu mana baik dan buruk itu belum terhitung wasiatnya. Berakal orang gila tidak diterima wasiatnya gitu. Orang yang sudah balik itu yang diterima wasiatnya. Orang yang memberi wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua musalah. Orang yang menerima wasiat. Jadi kalau tidak ada yang menerima, siapa mau di mana wasiatnya nih? Jadi ada yang memberi, yang menerima. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana caranya, apakah dipanggil anaknya? Dipanggil. Karena dia orang yang akan menerima wasiatnya. Misal mau berwasiat tanahnya untuk yang namanya pesantren atau untuk yayasan, maka panggil anaknya yang penerima waris, hak waris, dan juga panggil yang penerima wasiat tadi. Nah, warisanku nanti hanya tersisa yang ini. Kenapa? Karena yang ini tidak sampai sepertiga tapi ya, karena yang ini saya mau wasiatkan untuk dibangunkan pesantren atau saya wasiatkan untuk pembangunan masjid. Jadi yang menerima wasiat tersebut. Kemudian yang ketiga, rukunnya adalah barang yang diwasiatkan. Harus ada barang yang diwasiatkan tersebut, harus menjadi miliknya gitu. Jadi jangan belum jadi miliknya udah diwasiatkan kepada orang lain. Belum tahu hak milik siapa, enggak jelas sertifikatnya, enggak jelas surat-suratnya, baru dia wasiatkan kepada orang lain. Maka ini juga tidak sah. Dan yang keempat, rukunnya adalah harus ada sigatnya. Apa itu sigat? Yang tadi kita ucapkan, yakni ucapan yang jelas-jelas. Kalau sekarang mungkin bisa dengan cara voice recorder atau mungkin divideokan sebagai barang bukti, dan juga memang harusnya ditulis supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam hal mengumpulkan keluarga, alangkah baiknya jikalau dikumpulkan semuanya, baik yang memberi ataupun yang menerima ataupun saksi-saksi, mereka dikumpulkan untuk apa? Untuk menjaga perselisihan yang nanti ada di kemudian hari. Mungkin orang tuanya masih ada, mereka masih rukun. Belum tentu nanti orang tuanya sudah tidak ada, ternyata yang bermasalah adalah orang baru yang masuk. Misal menantunya, cucunya. Ya Allah. Ya. Tapi yang jelas bicara masalah tentang wasiat ini lebih baik atau semakin baik kalau banyak orang yang menyaksikan gitu ya, Bener, banyak saksi gitu betul. ya. Kalau misalnya banyak saksi ini nggak ada yang mangkir lagi nih, Iya, nauzubillah benar. gitu ya. Nah sekarang